Anda kan bilang teks kitab Anda tidak berubah. Gini loh, saya bawa data ini karena Anda mengklaim bahwa terjemahan bahasa Indonesia aja yang revisi-revisi. Anda bilang teks asli tidak berubah-ubah. Saya adu antara teks Septuaginta dengan teks Mesora kok berubah, berbeda. Silakan dijawab, mana yang betul, Septuaginta atau teks Mesora? Silakan. Teks Septuaginta itulah kitab perjanjian lama ya, betul ya? Kitab perjanjian lama yang berbahasa Yunani ya, betul ya? Berbahasa Ibrani. Gimana? Ini Rifa? Ya. Septuaginta itu bahasa Yunani. Teks Mesora Yunani diterjemahkan bahasa Ibrani. Jadi mana yang dulu? Septuaginta atau teks Mesora? Iya, jelas Septuaginta dong. Kenapa di kitab Anda Matius dikutip dari Mesir kupanggil anakku? Kenapa tidak mengutip Septuaginta? Padahal teks Mesora nanti ada di abad ke-9, sementara Matius ditulis pada tahun ke-80. Masa Matius mengutip kitab yang belum ada, tapi tidak mengutip kitab yang sudah ada? Mana yang betul? Silakan jawab. Di terjemahan lama ada. Makanya sekarang saya tanya, maka Anda akui ya bahwa sepanjang perjalanan Bible ada yang menambahkan dan mengurangi Bible, betul? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana dengan terjemahan BIS? Jadi gini saya jelaskan. Ini yang terjemahan yang baru ya. Jangan ada padamu Allah lain. Saya kasih 3 menit ya Pak Richard ya. Saya kasih 3 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Jadi menyangkut terjemahan tidak ada masalah karena kalau berbicara terjemahan itu berbicara tentang bahasa. Bahasa itu mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia di zaman tahun 45 atau di zaman Majapahit dengan zaman sekarang sudah berbeda jauh, ya. Jadi bahasa mengalami perkembangan. Jadi kita nggak bisa, ya, bahasa yang dulu dengan bahasa sekarang itu sudah berbeda pengertiannya. Jadi yang tidak dirubah adalah teks asli. Teks asli tidak pernah umat Kristen merubah. Teks asli tetap pada teks asli. Oke. Saya akan bantah. Saya bantah. Kita masuk kritik. Ya. Saya bantah kalau teks asli tidak dirubah. Tidak dirubah. Saya bantah itu. Ya, oke. Saya akan tunjukkan. Sebentar dulu. Saya akan tampar Richard nih. Ya. Siap. Biarkan dulu. Siap. Jadi yang ini yang Unirifa katakan tadi itu terjemahan lama. Jadi tidak mengikuti terjemahan baru. Ini terjemahan baru ini karena bahasa mengalami perkembangan sesuai dengan masanya, tidak dirubah-rubah, teks aslinya tetap, hanya terjemahan mengikuti mengikuti perkembangan zaman, begitu, ya kan? Kemudian Rifa tadi mengatakan Tuhan, jangan menyebut aku Tuhan, ya kan? Hanya yang tadi gimana ayatnya? Yang bisa menyelamatkan aku Gimana ayatnya tadi tuh? Ya, masa ada aja nggak apa? Baca. Saya lagi buktikan kalau Anda berbohong ya. Saya akan tunjukkan. Saya lagi sibuk dengan data saya. Silakan Anda tunjukkan data sendiri. Jangan tanya saya. Gampang, sabar. Jadi silakan Anda cari, masa nggak tahu tidak semua yang memanggil aku Tuhan. Cari sendiri datanya. Saya lagi cari data saya. Karena waktu Anda saya lagi cari data. Waktu Anda terbatas. Silakan dilanjutkan dulu. Bagaimana dipotong? Tinggal 1 menit lagi. Silakan. Ya makanya jangan tanya saya. Anda tanya saya. Cari sendiri ayatnya. Bentar, dikatakan tidak semua orang memanggilku Tuhan, tetapi yang melakukan kehendakku. Itu ditujukan kepada orang-orang nabi palsu, ya, atau orang-orang munafik. Banyak orang-orang Yahudi, ya, imam-imam Yahudi ahli Farisi yang pintar tentang hukum Taurat, yang mengimani hukum Taurat, tapi tidak melakukan kehendak apa yang tertulis di hukum Taurat. Itulah yang dikatakan orang-orang munafik. Ya, dan nabi-nabi palsu datang mengatakan, aku mengusir setan memakai namamu, ya kan? Tapi mereka seperti serigala berbulu domba. Jadi mengatakan itu tapi tidak melakukan kehendaknya. Itu yang dikatakan, bukan dikatakan Yesus yang menyuruh aku Tuhan yang akan diselamatkan. Bukan begitu. Anda stop, Pak Richard. Gantian. Stop, Pak Richard. Gantian. Saya akan bantah. Teman-teman ya. Perhatikan ya, mereka menolak revisi kitab terjemahan lama kitab. Mereka mengatakan bahwa terjemahan saja yang berubah tapi teksnya tidak berubah. Saya bantah. Angkat ini judulnya Dinda. Saya akan buktikan teman-teman bahwa teks mereka berubah.
Saya tunjukkan ya. Nah, dia mau ngelak apa lagi nih? Blunder-blunder sudah. Oke teman-teman, perhatikan yang saya bawa adalah dua teks ya, dua teks Septuaginta dan teks Mesorah. Perhatikan yang saya bawa adalah dua teks. Satu teks Septuaginta yang sudah ada 3 abad sebelum Masehi, yang satu adalah Sefaria, teks berbahasa Ibrani yang ada 9 abad setelah Masehi. Maka kita akan bahas kata Richard cuman terjemahan yang berubah. Mari kita adu pengetahuan Richard, mana yang paling betul di antara dua terjemahan ini ya. Saya katakan ini masih terjemahan karena ini teks Sefaria ini ada teks Mesorah ini hadir 9 abad setelah Masehi. Saya akan tunjukkan datanya, perhatikan. Ini jangan menipu, jangan tipu-tipu lah. Kalau kritik teks blunder kalian ya. Kami punya datanya. Perhatikan teman-teman. Sekarang saya mau konfirmasi sama Richard. Ya, saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya. Dari teks Septuaginta ini, kalau kita lihat konteks yang dibicarakan, mari kita terjemahkan teman-teman. Ya. Bahwa di sini, ini Septuaginta ya, teman-teman ya, Greek ya, ini Greek. Dia bilang yang berubah-ubah adalah terjemahan bahasa Indonesianya. Ini Greek, Septuaginta teks, kitab berbahasa Yunani. Mari perhatikan Hosea pasal 11 nomor 1 teman-teman. Di sini dituliskan mereka diusir. Pagi-pagi Raja Israel telah diusir sebab Israel masih muda dan aku mengasihi dia. Dari Mesir aku telah memanggil anak-anaknya. Ingat di sini dikatakan dari Mesir aku telah memanggil anak-anaknya. Oke. Ya. Ini adalah teks Septuaginta. Lalu kita lihat Sefaria, teman-teman. Ya, perhatikan teman-teman. Kita coba untuk terjemahkan. Lihat, perhatikan teman-teman. Saya mau tanya sama Richard. Saya sudah katakan, Anda akui atau tidak? Saya jatuh cinta dengan Israel saat dia masih anak-anak dan aku telah memanggilnya anakku sejak Mesir. Di sini dikatakan aku memanggil anakku. Artinya ini merujuk kepada Israel. Tapi di Septuaginta merujuk kepada anak-anaknya Israel. Pertanyaan saya, mana yang benar? Anak-anak Israel atau Israel? Silakan. Mana yang teks yang paling benar? Mana di situ ini yang Unirifa tampilkan ini teks Septuaginta. Septuaginta. Yes, ini Septuaginta. Terus Anda buka Hosea pasal 11 ayat 1. Yang Masorah Buka mana? Hosea pasal 11. Buka Hosea pasal 11 ayat 1. Ya sudah, Di sini pas ayat dari 1. Mesir aku telah memanggil anak-anaknya. Ini jamak ya, ini plural, ini bukan singular dan merujuk kepada anak orang lain. Sementara dalam teks Sefaria ya, teks Sefaria mengatakan di sini dan aku telah memanggilnya anakku. Ini merujuk kepada anaknya sendiri dan ini singular. Coba saya tanya, kalau Anda bilang teks aslinya tidak berubah, mana yang paling betul? Teks Mesorah atau Septuaginta? Tunggu dulu. Kita harus tahu dulu apa itu teks Mesorah. Anda tahu kan? Silakan jelaskan. Saya tunggu. Anda tahu kan teks Mesorah kan? Anda jelaskan saja Pak kepada umat Kristen yang menonton Anda. Jangan saya ngajarin mereka. Ya, Anda jadi kan teks bilang Mesorah, teks kitab Anda tidak berubah. Gini loh, saya bawa data ini karena Anda mengklaim bahwa terjemahan bahasa Indonesia aja yang revisi-revisi. Anda bilang teks asli tidak berubah-ubah. Saya adu antara teks Septuaginta dengan teks Mesorah kok berubah, berbeda. Silakan dijawab, mana yang betul, Septuaginta atau teks Mesorah? Silakan. Teks teks Septuaginta itulah kitab perjanjian lama ya, betul ya? Kitab perjanjian lama yang berbahasa Yunani ya, betul ya? Berbahasa Ibrani. Gimana? Ini Rifa? Ya? Septuaginta itu bahasa Yunani. Teks Mesorah Yunani diterjemahkan Bahasa Ibrani. Jadi Mana yang dulu? Septuaginta atau teks Mesorah? Iya, jelas Septuaginta dong. Nah, kenapa di kitab Anda Matius dikutip dari Mesir kupanggil anakku? Kenapa tidak mengutip Septuaginta? Padahal teks Mesorah nanti ada di abad ke-9, sementara Matius ditulis pada tahun ke-80. Masa Matius mengutip kitab yang belum ada, tapi tidak mengutip kitab yang sudah ada? Mana yang betul? Silakan jawab.